Bab 71. Iqbal menghela napas. Tiba-tiba dia melambaikan tangan dan berkata, "Regan, kamu pakai cara apa sampai bisa membuat orang-orang sebanyak ini datang memberikan kesaksian?" Regan tersenyum kecut. "Tuan, mana mungkin saya bisa sehebat itu." Prak. Di belakang aula pengadilan, Radit melemparkan gelas dengan marah. Raut wajahnya tampak suram. "Tuan," seseorang dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Keluarga si Lali mengutus orang untuk menanyakan apakah masalahnya sudah selesai dibereskan." Radit mendengus dan berkata, "Beritahu keluarga si Lali, urusan ini tidak bisa dibereskan. Kalau mereka sudah tidak bisa menunggu lagi, kembalikan saja uang mereka. Suruh saja mereka urus hal ini sendiri." Sementara itu, di penjara kantor kabupaten, Budi dengan bangga berkata, "Dodi, Sony, dan Wira akan ditangkap. Aku akan bebas dari tempat ini dan kembali menjadi kepala desa. Kalau sampai saat itu tiba, kalian bisa menyerahkan rahasia teknik menangkap ikan milik Wira. Dengan begitu, kalian bisa menjadi anak buahku dan hidup senang." Sony menatapnya seolah-olah Budi adalah orang bodoh. "Memangnya kamu ini siapa? Mau aku mengkhianati Kak Wira dan mengikutimu? Bercermin dulu, kamu pantas atau tidak?" Dodi hanya terdiam. Dia memandang pintu penjara lakat-lakat dan memikirkan bagaimana cara membuka pintu itu. Asalkan pintu itu bisa terbuka, dia akan mewakili Kak Wira untuk membunuh biang kerok ini. Tiba-tiba, seorang sipir penjara membuka pintu. "Sony, Dodi, kalian sudah bisa keluar. Orang-orang dari Dusun Darmadi sudah menunggu kalian." Kedua mata Dodi langsung berbinar dan berkata, "Kak Wira menyelamatkanku?" Sony mengangguk. "Sudah pasti." "Bagaimana mungkin?" Budi menatap pria yang barusan berbicara. "Tuan, coba kamu tanyakan apakah hal ini bukan sebuah kesalahan. Yang seharusnya dilepaskan itu aku, bukan mereka." Si berpenjara itu tertawa sinis melihatnya lalu berkata, "Ada orang yang menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Jaga mulutmu itu baik-baik." Cuk. Budi tergeletak di tanah. Sony mengancamnya di hadapan sipir penjara itu. "Budi, Kak Wira adalah harapan bagi Dusun Darmadi. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, kalaupun kamu menjadi kepala desa, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menghabisimu. Jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga si Lali tidak punya keturunan." Ancam Dodi dengan lebih kejam lagi. "Kalian..." Budi menatap sipir penjara itu dan berkata, "Tuan, lihatlah mereka bahkan berani mengancam kami di penjara ini." "Diam saja kamu. Bisa hidup saja sudah cukup beruntung setelah menyinggung sarjana kecil di Dusun Darmadi itu." Sipir penjara itu memutar bola matanya menatap Budi. Meskipun dia belum sempat pergi ke pengadilan tadi, berita tentang pasar ikan itu sudah menyebar kemana-mana. Sarjana dari Dusun Darmadi itu benar-benar hebat. Sudah 2 kali dia membuat orang dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan, bahkan tanpa perlu dia hadir secara langsung. Waktu itu, dia berhasil menjatuhkan kepala desa. Kali ini, dia berhasil menghabisi petugas polisi. Benar-benar mengesankan. Budi hanya terdiam dan terbaring dengan tidak rela di dalam penjara. Apa yang telah dilakukan oleh pecundang itu dalam waktu 10 hari? Kenapa jadi begitu banyak orang yang bekerja keras untuknya? Jika dilihat dari situasinya saat ini, kalaupun Budi berhasil menjadi kepala desa lagi, dia pasti tidak akan bisa menang melawan pecundang itu. "Ayo, kita pergi makan." Setelah melihat kepergian para pedagang dan nelayan itu, Wira melambaikan tangannya dengan keras. Danu, Gavin, dan Gandhi masih merasa tidak tenang. "Apa kita tidak usah ke pengadilan?" Mereka takut bahwa para nelayan dan pedagang itu mengurungkan niat mereka untuk berhenti di tengah jalan. Terlebih lagi, mereka takut bahwa setelah semua orang ini pergi ke pengadilan, Bupati masih tetap saja tidak mau membebaskan Sodi dan Sony. Wira mengangkat alisnya dan berkata, "Tidak usah khawatir, Tuan Bupati bahkan lebih ingin memenangkan kasus ini daripada kita."
Ketiga orang itu hanya terdiam dalam kebingungan. Mereka tidak mengerti apa hubungannya Tuan Bupati dengan kasus ini. Wira juga tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada gunanya menjelaskan tentang perebutan kekuasaan di kantor kabupaten kepada penduduk desa saat ini. Mereka masih belum sanggup mengerti hal ini. Wawasan mereka harus dibuka dengan perlahan-lahan. Mereka menemukan sebuah restoran dan memesan berbagai hidangan. Keempat orang itu menyantap makanan mereka dengan lahap. Wira menyuruh Gandhi untuk pergi ke kediaman keluarga Linardi dan menyuruh Wulan untuk beristirahat di rumah ayahnya selama beberapa hari. Setelah itu, dia mengutus Gavin ke pengadilan untuk menyuruh tim penjual ikan berkumpul di depan gerbang kota. Sementara itu, Wira dan Danu mengendarai kereta keluar gerbang kota. Di luar gerbang kota, sekelompok orang berkumpul di sekitar beberapa pengumuman sambil menunjuk-nunjuk dan berdiskusi. Ada beberapa pengumuman yang dipasang di dinding gerbang kota. Isinya menyangkut masalah besar di seluruh kabupaten. Wira juga berjalan mendekati pengumuman itu. Di dinding terpasang 3 surat perintah pencarian yang menggambarkan 3 pria yang tampak berbahaya. Tersangka pertama bernama Kadir, adalah pemimpin dari Gunung Harimau Hitam. Dia pernah merampok konvoi dagang sebanyak ratusan kali, merampok desa sebanyak 23 kali, dan telah merenggut 12 nyawa. Pemberian hadiah untuk penangkapannya atau pembunuhannya adalah 1 juta gabak. Tersangka kedua bernama Heru, adalah wakil pemimpin dari Gunung Harimau Hitam. Hadiah penangkapan dan pembunuhannya adalah 800.000 gabak. Tersangka ketiga bernama Jamal, adalah wakil pemimpin kedua dari Gunung Harimau Hitam. Hadiah penangkapan dan pembunuhannya adalah 500.000 gabak. Kadir, Heru, dan Jamal. Namanya kampungan sekali. Wira membacanya sambil menggeleng. Gunung Harimau Hitam adalah rute yang harus dilalui jika ingin pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu melalui Kabupaten Uswal. Para perampok ini juga sangat terkenal di seluruh kabupaten. Meskipun kantor pemerintah kabupaten telah beberapa kali berusaha mengepung mereka, semua usaha mereka berakhir sia-sia. Pasalnya, semua orang ini adalah perampok yang tidak akan segan-segan untuk membunuh. Sementara itu, Ayah, kita tidak boleh membiarkan pecundang itu semakin berkembang lagi. Saat ini, bahkan kantor pemerintah kabupaten saja tidak bisa menemukan kesalahannya. Selain itu, dia bahkan menjadi makin puitis sekarang. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Segera beritahu orang di Gunung Harimau Hitam untuk menyerang Dusun Darmadi dan menghabiskannya sebelum dia menjadi ancaman yang lebih besar. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita kelak. Di rumah keluarga Silali, Mahendra melihat ayahnya dengan ekspresi cemas dan mencoba meyakinkannya. Bab 72. Darius berkata dengan wajah murung. Orang-orang di Gunung Harimau Hitam adalah sekelompok bandit yang tak akan segan-segan membunuh. Mereka adalah penjahat yang diburon oleh kedua kabupaten terdekat ini. Apa kamu tahu seberapa berbahayanya kalau para pejabat mengetahui bahwa keluarga Silali terlibat dengan para penjahat itu? Reputasi yang telah dibangun lama oleh nenek moyang kita akan hancur begitu saja. Lalu, kenapa kalau mereka tahu? Asalkan mereka tidak bisa menunjukkan buktinya, mereka tidak akan bisa menyentuh keluarga Silali. Mahendra mengubah arah pembicaraannya. Tapi ayah, kalau kita tidak menghabisi orang itu, dia akan benar-benar menjadi menantu keluarga Linardi. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan dukungan dari keluarga Linardi? Jangan ragu lagi ayah, suruh mereka habisi orang itu. Setelah itu tidak akan ada penghalang lagi. Darius mengangguk dan menjawab. Baiklah, aku akan mengutus Tanu untuk menjalankan tugas ini. Tapi ingatlah, setelah orang itu meninggal, jangan sampai berperilaku mencurigakan di luar sana. Para bandit itu bukan orang baik-baik. Kalau sampai ketahuan kita terlibat dengan mereka, kita akan terjerat dalam masalah besar. Sementara itu, di rumah Wira di Dusun Darmadi,
Dodi dan Sony melepas jubah sutra mereka dan melemparkannya ke dalam api untuk membakarnya. Kemudian mereka melangkah melewati api tersebut. Selanjutnya, seorang bibi datang dan mengikatkan tali merah di pergelangan tangan mereka. Wira juga tidak menghalangi mereka. Meskipun semua ini hanya tahayul dan sugesti belaka, setidaknya hal ini bisa memberikan ketenangan bagi mereka. Setelah dipenjara sekali, kini kedua orang itu terlihat lebih tenang dan dewasa dari sebelumnya. Mereka berdiri di belakang Wira dan Wulan sambil tersenyum melihat Danur yang dikelilingi oleh orang-orang. Lantaran tidak tenang meninggalkan Wira sendirian di rumah, Wulan tidak jadi tinggal di rumah orang tuanya dan kembali. Danur, hebat sekali. Kamu berani pergi ke pengadilan untuk melaporkan mereka dan berhasil menjatuhkan petugas polisi. Danur, sakit tidak dipukul. Dengan tubuh sekecil ini, bagaimana kamu bisa menahan 40 pukulan? Hei, sedari kecil, aku sudah menduga bahwa Danur sangat luar biasa. Berani sekali kamu pergi mengadu kepada bupati. Hebat. Danur, kamu juga sudah saatnya mencari istri. Keponakanku sudah berusia 13 tahun. Penampilannya juga sangat cantik. Kalau kamu setuju, aku akan menjodohkanmu. Tim penangkap ikan, penjual ikan, pembuat sabun, bahkan koki pun mengelilingi Danur untuk menggodanya. Di dusun ini, siapapun yang berani pergi mengadu kepada bupati akan dipandang hebat oleh para warga. Apalagi yang seperti Danur, dia bahkan terlihat baik-baik saja setelah dipukul 40 kali. Mana mungkin bisa baik-baik saja setelah dipukul 40 kali? Hanya wanita tidak berpendidikan seperti kalian yang percaya. Tidak jauh dari sana, Agus berdiri dengan tangan terlipat di belakangnya, dengan raut wajah yang penuh dengan keyakinan. Memangnya polisi itu orang biasa. Mana mungkin bisa dijatuhkan oleh seorang anak desa. Namun, Agus sekarang juga tidak berani berbicara sembarangan lagi. Kini, semua penduduk desa sangat menghormati Wira. Jika berani menjelek-jelekan Wira, dia pasti akan dikeroyok oleh orang. Setiap kali tim penangkap ikan pulang, Agus pura-pura berjalan-jalan untuk mendengar berapa banyak uang yang mereka dapat dari berjualan ikan. Dia ingin menghitung berapa lama lagi Wira akan melampaui kekayaannya. Jangan memujiku berlebihan. Itu semua berkat Kak Gavin yang memberikan uang kepada penjaga. Kalau tidak, setelah menerima 40 pukulan besar, aku mungkin sudah dijemput ajal. Danur merasa bersemangat saat mendengar pujian. Tetapi setelah mengalami pengaduan ini, dia sudah menjadi lebih bijaksana. Dia mengusap kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Kak Gavin, berapa banyak uang yang kamu habiskan? Aku akan mengumpulkan gaji selama beberapa bulan sampai cukup dan aku pasti akan mengembalikannya semua padamu. Tidak perlu dikembalikan. Itu semua uang dari tim penjual ikan. Selain itu, uang itu diberikan oleh Tuan Wira. ujar Gavin seraya melambaikan tangan. Uang itu adalah pemberian Wira. Dia menggunakan 6.000 gabak yang tersisa setelah mengobati Ganjar. Tidak bisa begitu. Danur bersikeras. Aku dengar dari Kak Sony, setidaknya butuh beberapa ribu gabak untuk mengurus kasus di pengadilan. Aku tidak bisa mengambil untung darimu seperti ini. Benar-benar tidak perlu. Itu semua uang Tuan Wira. Kamu berterima kasih pada Tuan Wira saja. Gavin kembali menolak keras. Meskipun ketiga bersaudara ini telah bergabung dengan tim penjual ikan, mereka tetap saja dijauhi oleh warga dusun Darmadi karena pernah mencuri dari Wira. Jadi mereka tentu saja ingin menyenangkan para anak buah Wira agar bisa berbaur dengan semua orang. Tidak. Danur ingin terus membantah. Uang yang diberikan kepada kalian berarti sudah menjadi milik kalian. Wira maju dan berkata, Danur, hari ini kamu mengajukan gugatan atas nama tim penangkap ikan. Jadi, biaya tersebut harus ditanggung oleh tim penangkap ikan. Wulan, ambilkan 30.000 gabak. Wulan buru-buru masuk ke dalam rumah dan kembali dengan uang 30.000 gabak tanpa ragu sedikit pun. Gavin, 10.000 gabak ini adalah uang yang kamu keluarkan demi Danur. Wira menyodorkan 10.000 gabak sambil berkata, tindakanmu tadi sudah benar. Di situasi seperti ini, asalkan semua orang bisa aman, tidak masalah kalau kamu harus menghabiskan banyak uang. Jangan demi menghemat uang, malah mengorbankan nyawa. Ingat, nyawa manusia adalah yang paling penting. Baik, Tuan Wira.
Mata Gavin berkaca-kaca. Tim penangkap ikan, penjual ikan, dan tim pembuat sabun melihat Wira dengan mata sembab. Pada kenyataannya, di masa ini, harga penjualan seorang anak hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 gabak, dan orang dewasa hanya bisa dihargai sekitar 10.000 gabak. Banyak orang yang bahkan tidak mampu makan dengan cukup, dan nyawa manusia dianggap tak berharga. Tidak pernah sekalipun ada orang yang menganggap nyawa mereka lebih penting daripada uang, seperti yang dilakukan oleh Wira. Danur, Gavin, kerja kalian bagus hari ini. Yang satunya berani, yang satunya lagi bisa berpikir jernih. Uang 20.000 gabak ini kalian bagikan masing-masing 10.000 gabak. Ini adalah bonus untuk kalian. Wira memberikan uang yang tersisa kepada kedua orang itu. Tuan Wira, aku tidak boleh mengambil uang ini. Kak Wira, ini adalah kewajiban kami. Kami tidak bisa menerima uang darimu lagi. Gavin dan Danur memegang uang 10.000 gabak itu dengan mata berkaca-kaca dan hendak menolaknya. Lantaran sudah mendapat gaji, berarti semua ini adalah tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil uang Wira lagi? Kedua orang itu mengembalikan uang tersebut, tetapi malah disodorkan kembali oleh Wira. Kalau kerjanya bagus, sudah seharusnya mendapat bonus. Bukan hanya mendapat bonus, aku juga akan menaikkan jabatan kalian. Wira berkata dengan tegas. Gavin, mulai sekarang kamu akan menjadi wakil kepala tim pengadaan. Kamu harus bekerja sama dengan Sony dalam membeli barang. Danur, kamu akan menjadi wakil kepala tim penangkap ikan. Bekerja sama dengan Danu dalam menjual ikan. Gaji kalian akan dinaikkan menjadi 3.000 gabak per bulan. Wakil kepala tim? Aku menjadi wakil kepala tim? Air mata mengalir dari mata Danur. Kak Wira, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras agar tidak mengecewakanmu. Danur adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya telah meninggal 3 tahun lalu. Jadi, dia adalah anak yang dibesarkan oleh semua penduduk desa. Bab 73. Wakil kepala tim. Tubuh Gavin bergetar sejenak. Dia langsung berlutut. Terima kasih Tuan Wira. Kedua adiknya, Gandhi dan Ganjar, sangat iri melihatnya. Posisi wakil kepala tim yang dipekerjakan Wira merupakan posisi yang luar biasa di mata penduduk desa Pimola. Bahkan kepala desa, kepala wilayah, ataupun kepala kepolisian saja tidak bisa mendapat gaji 3.000 gabak per bulan. Yang paling penting adalah status mereka. Sebagai wakil kepala tim atau kepala tim, mereka boleh membuat keputusan dalam perekrutan anggota. Hal ini berarti mereka bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Melihat kedua orang itu mendapat uang dan dipromosikan, semangat tim penjual ikan, tim pembuat sabun, dan tim penangkap ikan juga langsung berkobar-kobar. Diam-diam, semua orang bertekad untuk menjadi orang pertama yang maju saat menghadapi masalah. Agus menggelengkan kepalanya diam-diam. Benar-benar boros. Dalam sekejap, dia memberikan 30.000 gabak kepada orang-orang itu. Orang itu sudah cukup untuk membeli tanah seluas 3.000-an meter persegi. Menghabiskan uang untuk mengambil hati orang, itu adalah langkah yang tidak efektif. Wira melanjutkan. Kita juga perlu merencanakan ulang tim kita. Kita akan menambahkan satu tim pengadaan lagi. Dengan Sony sebagai kepala tim dan Gavin sebagai wakil kepala tim. Tim penangkap ikan dengan Dodi sebagai kepala tim dan Paman Hasan akan melihat siapa yang bisa menjadi wakil kepala tim. Ekspresi Dodi langsung berubah. Jika dia menjadi kepala tim penangkap ikan, lalu apa yang akan dilakukan oleh ayahnya? Danu menjadi kepala tim penjual ikan. Danur sebagai wakil. Paman Herman menjadi kepala tim pembuat sabun. Paman Hamid menjadi wakil. Setelah itu, Wira menambahkan. Untuk Paman Hasan, dia akan menjadi pemimpin dari semua tim. Gajinya akan dinaikkan menjadi 5.000 gabak per bulan. Kepala tim akan mendapat 4.000 gabak per bulan. Kalau menghadapi masalah, kalian harus pikirkan solusinya. Kalau benar-benar tidak bisa diatasi, langsung cari aku atau Paman Hasan. Ayah akan menjadi pemimpin semua tim. Danu dan Dodi yang
telah menjadi kepala tim, ikut bersenang. Selama posisi ayahnya lebih tinggi dari mereka, mereka sudah merasa puas. Sebaliknya, Hasan hanya tersenyum mendengarnya. Dia tidak menunjukkan reaksi yang terlalu besar. Para warga desa sangat iri melihat mereka. Agus terkesiap mendengarnya. Kini, keluarga Hasan terdiri dari satu kepala dari semua tim, 3 pemimpin tim, dan 1 wakil pemimpin tim. Totalnya ada 5 pemimpin tim dalam keluarga ini. Ditambah lagi dengan 3 koki yang menerima 3.000 gabak per bulan. Total pendapatan mereka mencapai 23.000 gabak per bulan atau 276.000 gabak per tahun. Dalam beberapa tahun saja, kekayaan mereka akan melebihi Agus. Wira melanjutkan. Selain itu, aku akan mendirikan sebuah tim akuntansi. Wulan akan menjadi kepala bagian. Kelak, kita akan merekrut beberapa orang lagi yang bisa menghitung untuk bertanggung jawab atas pengeluaran semua orang. Baik, suamiku. Wajah Wulan langsung merona. Dia tidak menyangka suaminya akan memberikannya sebuah posisi. Biasanya, orang terpelajar tidak akan membiarkan istri mereka bekerja. Pemikiran suaminya ini benar-benar terbuka. Bagian akuntansi butuh orang. Agus merasa tergerak. Dia ingin menimpali ucapan Wira, tetapi Agus tidak bisa menurunkan gengsinya. Dengan pendidikannya ini, seharusnya dia bisa menjadi wakil kepala bagian akuntansi. Namun, sebagai kepala dusun yang terpelajar, mana mungkin dia bekerja di bawah seorang wanita. Kecuali jika Wira menawarkan posisi kepala bagian akuntansi dengan perlakuan yang sama seperti Hasan, maka Agus akan mempertimbangkannya. Wira juga tidak melirik Agus sama sekali dan langsung mengayunkan tangannya. Hari sudah malam, ayo bubar dan makan malam. Oh, ayo makan malam. Anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim sabun, dan tim pembelian bergegas masuk ke kantin. Danur menghampiri Wira dengan ragu-ragu. Kak Wira, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Setelah jadi wakil kepala tim, kalau namaku masih kampungan seperti ini, susah bagiku untuk memerintahkan orang. Kalau begitu, namamu jadi Bram saja. Bram? Nama apa itu? Bram artinya gagah perkasa. Oh, hebat juga kedengarannya. Terima kasih Kak Wira, aku suka sekali dengan nama itu. Setelah itu, Danur pun pergi ke kantin untuk makan. Di dalam kantin, Dodi mengejeknya. Danur, bagus sekali namamu jadi Bram. Kak Dodi, kamu juga sudah gantinya nama menjadi Sabran kan? Itu juga nama yang keren. Kalau begitu, kamu panggil namaku Sabran dong. Kalau aku panggil namamu, kamu juga harus memanggil nama baruku. Lain kali, kita harus panggil nama baru masing-masing. Oke, kamu duluan. Sabran, Bram, Sabran, Bram. Hahaha. Melihat kelakuan kedua orang ini yang kekanak-kanakan, suara Tama menggema di seisi dusun Darmadi. Wira hanya tersenyum melihat tingkah kedua orang ini. Di sisi lain, Agus memandang semua ini dengan wajah iri. Ketika malam tiba, Wira dan Wulan langsung bersiap-siap untuk istirahat setelah selesai mandi. Wulan memiliki tubuh yang putih mulus dengan sedikit rona merah. Dia berkata kepada Wira dengan suara pelan, "Sayang, malam ini jadikan aku milikmu." Bab 74. Napas Wira menjadi memburu. Dia menahan gejolak di dalam hatinya dan menggeleng. Tidak bisa. Kenapa? Tanya Wulan dengan wajah sedih. Setelah menikah 3 tahun, dia masih belum menjadi milik suaminya sepenuhnya. Sebelumnya, mereka tidak berhubungan badan karena suaminya tidak sanggup. Tetapi sekarang suaminya sudah pulih. Wira mengedipkan matanya dan berkata, "Hal seperti ini seharusnya diajukan oleh pria. Jadi, sayang, aku menginginkanmu malam ini." Kamu nakal sekali, sayang. Istriku, aku mau. Iya. Kesempatan tidak boleh disia-siakan begitu saja. Keesokan paginya, meski tubuhnya lelah, Wira tetap melanjutkan latihan berdiri. Lantaran staminanya ini terlalu lemah, dia harus rajin melatih diri setiap hari. Wajah Wulan merah merona dan cerah bagaikan musim semi. Parasnya menjadi semakin cantik dibandingkan sebelumnya.
Namun, dia berjalan dengan perlahan dan terkadang alisnya mengernyit, seolah-olah merasa tidak nyaman di suatu tempat. Wulan, seharusnya rambutmu diikat. Koki di kantin yang sudah berpengalaman mulai menggodanya sambil tertawa. Wajah Wulan memerah. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menyembunyikan kepalanya di bawah selimut. Setelah semalam, dia benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Di luar pintu, Dodi yang telah berjaga di pintu depan semalaman berkata dengan hati-hati. Kak Wira, apa semalam kakak bertengkar dengan kakak ipar? Aku mendengar seperti suara tangisan kakak ipar di luar. Ekspresi Wira langsung menjadi muram. Makan saja sarapanmu sana. Rumah bata tua tersebut memiliki kedap suara yang buruk, sehingga suara mereka terdengar sampai luar. Mungkin tidak terlalu masalah bagi orang biasa, tetapi Dodi memiliki telinga yang tajam. Oh, Dodi yang awalnya ingin menasihati Wira memutuskan untuk pergi ke kantin bersama yang lainnya. Di pedesaan seperti ini, suami memukul istri adalah hal yang sangat biasa. Dulu, dia juga sudah banyak mendengar rumor bahwa Wira sering memukul istrinya. Dodi, setelah kamu menikah nanti, kamu baru paham mengapa pria memukul wanita hingga menangis di malam hari. Melihat Dodi yang kebingungan, istri Surya tidak tahan untuk menggodanya. Dodi yang penasaran bertanya kepadanya. Kak, kenapa memangnya seperti itu? Makan saja, tutup mulutmu. Bibi Hani yang mengambilkan sepiring nasi memelototi anaknya yang kebingungan itu dan berkata, Lain kali kalau jaga malam di rumah Wira, tutup saja telingamu. Dengan polosnya Dodi menggeleng dan berkata, Tidak bisa begitu dong. Gimana kalau nanti ada penjahat yang datang dan aku tidak kedengaran? Bibi Hani menatap anaknya dan terdiam. Namun, tidak lama lagi rumah mereka akan selesai dibangun. Mungkin pada saat itu nanti, dia akan sudah semakin dewasa. Saat ini, rumah Danu, Dodi, dan Sony sudah sedang dalam proses pembangunan. Mungkin akhir tahun, mereka sudah bisa menempati rumah itu. Setelah rumah baru mereka selesai, kedua anaknya sudah punya tempat tinggal dan bisa menikah. Semua ini adalah berkat Wira. Dia dan Hasan bahkan rela mengorbankan nyawa demi Wira untuk berterima kasih kepadanya. Sementara itu, di Desa Tiga Harimau. Desa Tiga Harimau di Gunung Harimau Hitam adalah sarang perampok yang paling besar di Kabupaten Uswal. Di tempat itu, tinggal 3 orang perampok yang paling dibenci di semua daerah sekitarnya, yaitu Kadir, Heru, dan Jamal. Namun, kondisi Desa Tiga Harimau sangat bobrok. Di atas gunung terdapat lebih dari 10 bangunan yang dibangun dengan batu-batu yang reot. Mereka membangun sebuah pintu besar dengan kayu yang sudah rapuh. Kemudian di atasnya diberi tulisan Desa Tiga Harimau. Di luar bangunan batu terbesar, terlihat 2 perampok yang kurus dan pucat berdiri di depan pintu kayu yang rusak, masing-masing menggenggam senapan tua dan dengan lesu. Di dalam rumah, pemimpin perampok yang bernama Kadir sedang duduk di kursi besar yang dilapisi kulit harimau. Matanya yang tajam seperti pisau menatap seorang pria paruh baya yang berpakaian mewah. Tanu, seorang utusan dari keluarga Silali yang bertugas mengawasi pengantaran garam, sedang menggenggam kotak kayu dengan kedua tangannya. Di dalamnya berisi uang dalam jumlah yang banyak. Tuan Kadir, ini adalah sedikit niat tulus dari Tuan Besar keluarga Silali. Setelah semuanya berhasil, masih ada imbalan 500.000 gabak lagi untuk Anda. Kadir memicingkan matanya dan melambaikan tangannya. Tuan Besar keluarga Silali terlalu sungkan. Dia adalah kakakku. Sudah seharusnya aku membantunya. Mana bisa aku mengambil uangnya. Meskipun Tuan Kadir berteman baik dengan Tuan Besar kami, anak buah Tuan tetap perlu menafkahi hidup. Ini adalah sedikitnya tulus dari Tuan Besar kami. Jadi, mohon Tuan Kadir menerimanya. Dalam hati, Tanu mengutuk Kadir. Setiap kali bertemu dengan perampok ini, dia selalu saja memanggil Tuan Besar mereka sebagai kakak. Jika didengar orang lain, pasti akan salah paham bahwa hubungan mereka sangat dekat. Padahal Tuan Besar mereka pernah diculik oleh perampok ini di gunung dan dia ingin sekali menghabisi para perampok ini. Dari luar, perampok ini tampak seolah-olah sangat setia dan baik. Sebenarnya, mereka adalah orang yang serakah dan tidak berbelas kasihan. Bersikap segan hanya demi menegosiasikan harga yang lebih tinggi.
Bab 75. Iya, benar juga kata Tuan Tanu. Anak buahku juga harus menafkahi hidup. Kadir mengangguk lalu berkata, tapi di dalam gunung juga tidak bisa menghabiskan banyak uang. Suruh saja Kak Darius untuk mengirimkan 10 gerobak makanan, 2 kereta garam dan 10 ekor sapi, 20 ekor kambing. Lebih baik lagi kalau ada 5 ekor kuda, 5 buah senapan, dan 2 buah bilah pedang panjang. Aku jamin akan membereskan masalah ini dengan baik. Baik, Tanu terpaksa menyetujuinya. Orang licik ini menginginkan begitu banyak barang, nilainya sudah melebihi 1 juta gabak. Yang lebih berbahaya lagi adalah memberikan persediaan untuk perampok adalah sebuah kejahatan yang bisa dijatuhkan hukuman mati. Namun, hal ini bisa saja diakali dengan membuatnya seolah-olah seperti mengantarkan barang seperti biasanya, kemudian dirampok oleh perampok gunung di tengah perjalanan. Kalaupun pemerintah mengetahuinya, tanpa bukti apapun mereka tidak akan berani sembarangan menuduh. Bagaimanapun, ini karena mereka tidak mampu mengatasi perampok gunung. Ada kesepakatan tidak tertulis antara tokoh besar di kabupaten dan perampok gunung yang melintas. Lantaran mereka tidak bisa menghancurkan satu sama lain, jadi mereka terpaksa bekerja sama demi keuntungan masing-masing. Namun, dalam kerjasama tersebut, mereka juga harus mencegah perampok bertambah kuat dan menjadi ancaman bagi para tokoh besar. Setelah Tanu pergi, Kadir berdiri. Jufri, panggil Heru dan Jamal. Pemuda bertubuh tinggi dan kurus itu pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, kedua orang yang dipanggil itu pun masuk. Pemimpin kedua mereka bernama Heru. Tampang pria itu seperti sakit-sakitan. Dia membawa sebuah golok dan tatapannya tampak beringas. Pemimpin ketiga bernama Jamal. Penampilannya sangat licik, wajahnya dipenuhi janggut, dan tangannya memegang kapak dengan aura yang sangat kejam. Kadir menceritakan semua kejadian ini kepada mereka. Kak, biar aku saja yang mengurus masalah ini. Jamal memegang kapaknya sambil berteriak. Hadiah penangkapanmu adalah 1 juta gabak. Harga penampakan Heru juga sudah 800.000 gabak. Hanya aku sendiri yang nilainya 500.000 gabak. Hal ini membuatku merasa malu berhadapan dengan perampok lainnya. Kalau tugas ini diberikan padaku, aku akan membunuh pelajar terkenal itu dan membuat harga penangkapanku meningkat. Heru, jangan berebut tugas ini denganku. Heru hanya menanggapi sekilas. Iya, untukmu saja. Jamal adalah orang yang sangat keras kepala. Jika dia sudah memutuskan sesuatu, tidak akan ada yang bisa membujuknya atau menghalanginya lagi. Kalaupun Heru ingin mengajukan diri, tetap saja dia tidak akan bisa menang berdebat dengan Jamal. Kadir memicingkan matanya dan berkata, boleh saja kamu yang mengurusnya, tetapi apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Jamal berkata dengan lantang, tahu Kak, seperti kata kakak, kita harus mencari tahu informasi musuh untuk bisa menang. Mengerjakan pekerjaan seperti ini harus banyak survei agar bisa mengetahui kondisi lapangan. Kadir menengus dingin lalu melanjutkan. Menurut kabar keluarga Silali, bocah itu lumayan jago berkelahi. Suruh anak buahmu untuk lebih berhati-hati sewaktu mengikutinya. Jamal mengangguk dan menjawab. Baik. Sebagai perampok, tentu saja kita harus serius dalam mencari tahu informasi. Satu lagi, Kadir memicingkan matanya dan menambahkan. Katanya istri bocah itu sangat cantik. Jangan berniat macam-macam saat melakukan tugas nanti. Keluarga Silali berpesan untuk menjaga wanita itu. Kalau masalah ini sampai runyam, keluarga Silali tidak akan mengirimkan persediaan makanan. Semua anak buah kita juga akan mati kelaparan. Mengerti? Jamal mengangguk lalu menoleh dan memerintahkan. Bara, Panca, bukankah dulu kalian tinggal di dekat desa Pimola? Tugas survei kali ini diserahkan kepada kalian. Kak Jamal tenang saja, kami sangat mengenal desa Pimola dan bahkan ada kaki tangan di sana. Dua orang pemuda berjalan mendekati Jamal. Satunya berwajah panjang dan berkulit gelap, satunya lagi bertubuh sangat kurus. Keesokan harinya, Bara dan Panca sudah berangkat sebelum hari mulai terang. Setelah berjalan dan beristirahat sesaat, mereka tiba di Dusun Darmadi pada siang hari. Melihat kedatangan kedua orang asing ini, tim penangkap ikan juga tidak ada yang terlalu peduli dengan mereka. Belakangan ini, tim pengadaan telah pergi ke berbagai tempat untuk membeli rumput tuton. Jadi,
Seringkali ada orang yang mengantarkan barang ke desa dan kantin menyediakan makanan untuk mereka. Para penduduk desa juga sudah terbiasa dengan hal ini. Melihat tim penangkap ikan yang membawa ember berisikan ikan besar yang penuh, Bara dan Panca menelan ludah mereka. Mereka sudah lama tidak pernah makan daging sebelumnya. Mereka berjalan dan mengamati diam-diam, kemudian mencatat dan mendengarkan percakapan orang lain. Tiba-tiba terdengar suara akrab. Bara, Panca, ada apa kalian kesini? Gavin yang mengenakan pakaian dan sepatu baru dari Sutra muncul dan melihat mereka dengan heran. Sebagai wakil pemimpin tim pengadaan, Wira telah memberinya 2 set pakaian Sutra dan sepatu. Awalnya, dia tidak tega mengenakan pakaian ini, namun ibu dan istrinya mengatakan bahwa sebagai seorang wakil pemimpin, penampilannya harus tampak rapi. Kalau tidak, dia akan mempermalukan Wira. Mata Panca berbinar, dia berkata dengan wajah iri. Kak Gavin, kamu sudah kaya ya sekarang. Pakaianmu saja dari Sutra. Mencuri dari tuan tanah yang mana lagi kamu? Bara mendekat dan berkata dengan suara pelan. Kak Gavin, kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk mencari informasi juga ya? Apa kamu mau mencuri dari pelajar kaya di Dusun Darmadi itu? 3 tahun lalu, kedua orang itu bekerja sama dengan Gaprata 3 bersaudara untuk mencuri dari seorang tuan tanah yang kaya. Saat itu, ketika mereka dikejar oleh pengawal keluarga itu, Gavin yang menghalangi pengawal itu di belakang sehingga mereka semua berhasil melarikan diri. Bisa dibilang mereka berhutang nyawa pada Gavin. Mencari informasi? Gavin terkejut sejenak dan tertawa. Matanya berkilat dingin ketika memeriksa sekeliling. Ya, Tuan Wira dari Dusun Darmadi itu kaya raya. Aku datang untuk mencari informasi dan beraksi malam ini. Apa kalian juga datang untuk mencuri darinya? Kak Gavin, kami memang datang untuk mencari informasi, tapi bukan untuk mencuri, melainkan ini. Melihat di sekeliling mereka tidak ada orang, Bara mengecilkan suaranya dan membentuk isyarat tangan menggorok tenggorokannya. Panca lebih berterus terang lagi. Dia berkata, ada seorang pengusaha besar yang memberikan sejumlah uang untuk menyuruh desa 3 Harimau menghabisi nyawa pelajar itu. Katanya ada yang menginginkan istrinya.